Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MCTV. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Kang Diki, Ketua dari Majelis Gerakan Akhir Zaman atau yang disingkat dengan Gaza. Namanya cukup serem ya, cukup serem kalau sekarang ini. Majelis ini adalah yang mengkaji dan mensiarkan dari mubasyirat dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang diklaim oleh Kang Diki dan Majelis Gaza. Beliau adalah Al-Mahdi yang juga dianggap sebagai calon Imam Mahdi. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan beliau guna menggali apa sih yang mereka sedang perjuangkan ini, yang sedang mereka siarkan ini, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang mengenai apa yang disiarkan oleh Kang Diki bersama Majelis Gazanya. Baik, Kang Diki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di Muslim Choice TV. Ya. Begini Kang Diki, sebelum saya bertemu dengan Kang Diki, saya juga sudah coba mencari informasi mengenai Majelis Gaza, terutama dengan Kang Diki juga, dan cukup terkejut. Karena sebelumnya kita tahu itu Kang Diki kan seorang konsultan politik yang bisa dikatakan sudah malang melintang. Artinya malah menjadi bagian dari kesuksesan dari Presiden Joko Widodo untuk dua kali berturut-turut terpilih sebagai Presiden RI. Itu juga salah satu dari peranan Kang Diki dan timnya. Tiba-tiba muncul kok mensiarkan mimpi mubasyirat gitu loh. Lu pakai nama embel-embel Gaza gitu. Saya tanya ke masyarakat juga, mereka yang baru tahu mengenai Majelis Gaza, waktu mendengar Gaza, aduh serem banget ya gitu. Apalagi sekarang ada perang Palestina gitu loh. Nah itu makanya saya penasaran, ingin menggali apa ini gitu loh. Kenapa jadi lari ke mubasyirat, Al-Mahdi, kemudian sekarang momennya politik, kenapa nggak kembali ke politik? Nah itu bagaimana Kang Diki, bisa dijelaskan? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi begini saja, to the point saja. Saya memang sejak mahasiswa senang membaca buku-buku tentang akhir zaman. Kemudian berlanjut ketika saya sudah bekerja. Kadang-kadang ke jalan-jalan ke toko buku gitu ya, tiba-tiba saya selalu membaca buku itu. Kadang-kadang sudah belasan itu buku-buku tentang akhir zaman. Jadi sudah ada dalam mindset saya. Dan entah kenapa dari sekian banyak pendapat, saya yakin benar apa yang dikatakan oleh beberapa ulama bahwa umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun umur umat Islam itu. Artinya bukan kiamat ya, artinya itu hanya pencabutan nyawa serempak. Oh begitu. Sebab kiamat tidak akan dialami oleh kita umat Muslim, walaupun hanya keimanan sebiji sawi. Itu hanya akan dialami oleh orang yang ingkar kepada Allah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bicara kiamat. Makanya ada orang yang nyindir saya, ngapain sih ngomong-ngomong kiamat? Salah, karena yang kita bicarakan adalah sesuai dengan informasi baginda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia akan mengalami fase-fase berat, fase sangat berat, yaitu munculnya Mahamah Kubro, yaitu munculnya fitnah Al-Hars dan berbagai fitnah lain. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj dan kematian serempak. Itu yang kita bicarakan. Kenapa demikian? Karena kan dalam hadis jelas sekali Dajjal itu akan memurtadkan banyak orang. Nah, jadi ini satu fase yang sangat berat. Belum lagi masuk ke masa kekeringan 3 tahun berturut-turut. Nah, itu yang kita bicarakan sebetulnya. Kenapa? Karena manusia akan mengalami fase-fase berat. Jadi, karena ternyata saya sudah yakin itu, dan tiba-tiba muncul Muhammad Qasim menyampaikan mubasyiratnya,
Mubasyirat itu kan mimpi yang baik dari Allah, atau disebutkan ruya atau ruya sodiko, atau kabar kenabian, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwa setelah aku wafat itu akan muncul nanti mubasyirat dalam bentuk mimpi yang baik, gitu ya, sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira, dan sebagai kabar peringatan. Dan masya Allah, dari 50 hadis tentang mimpi itu sekarang telah terjadi mimpi di hampir seluruh dunia. Banyak orang bermimpi, bobotnya mubasyirat, bukan mimpi biasa, bukan mimpi bunga tidur atau mimpi setan, bukan. Karena ini kita bisa dinilai daripada bobot isi maupun takwil mimpinya. Nah, jadi ternyata masya Allah, saya yakin inilah Al-Mahdi itu, Muhammad Qasim itu. Berarti kalau sudah Al-Mahdi muncul, orang yang dapat petunjuk ya Al-Mahdi itu ya, berarti loh, ini sudah masuk fase berat nih, tanda-tanda kiamat besar. Dan ternyata benar, dalam satu mimpinya Muhammad Qasim mengatakan melalui Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kan Allah dengan Muhammad Qasim sering diskusi, tapi di balik tabir Allah bicara di balik tabir bahwa Qasim, kemunculanmu itu adalah satu dari 4 tanda besar kiamat. Nah, saya kaget. Sekaranglah betul, saya sudah yakin bahwa memang ini sudah fase-fasenya. Nah, akhirnya bismillah, ini kerjaan besar, kerjaan sangat besar yang tidak mungkin dakwah sambilan. Ini harus fokus, harus serius menginformasikan ini ke masyarakat. Bukan hanya ke masyarakat, tapi ke negara, pejabat-pejabat, ke petinggi. Ini sudah fase huru haru, ini udah fase mau masuk Mahamah Kubro, masuk fase-fase yang lain. Sehingga saya bismillah, akhirnya saya mundur, bubar perusahaan. Saya tidak lagi ikut campur, saya tidak lagi mencari rezeki duniawi, tapi saya benar-benar fokus kepada perjuangan berat itu. Itu asal mualanya. Start dari tahun berapa sebenarnya mulai fokus ini, Kang Diki? Setelah Pilpres. Setelah Pilpres 2019. Iya, sebelum masuk Corona. Nah, sebelum masuk Corona, saya ada pertemuan ngundang seluruh teman-teman yang sudah yakin. Datanglah, saya undang, kemudian kita kumpul. Ini harus ada suatu gerakan yang nyata. Dan alhamdulillah akhirnya terbentuklah ide, saya sendiri yang menciptakan nama itu. Begini, kenapa gajah? Kita sama-sama tahu bahwa gajah ini adalah simbol ya perlawanan yang terus-menerus. Hanya di gajah lah umat Islam terus bunyi itu perjuangannya gitu ya, selalu saja, dan menghadapi Israel, Yahudi kan. Nah, itu satu simbol perjuangan. Yang kedua, kebetulan saya memang mau membuat satu definisi bahasa, yaitu ini harus gerakan tentang akhir zaman, bukan hanya sekedar dakwah saja. Seperti usaha-usaha akhir zaman hanya dakwah saja kan, menyampaikan bimbang kalau diundang. Kalau kami enggak, justru kami proaktif. Bahkan bukan diundang, justru kami aktif dengan kekuatan uang sendiri, dengan kekuatan manuver sendiri menyampaikan ini. Jadi kami ini bukan penceramah, bukan diundang tentang kajian dari zaman baru datang, kemudian dikasih amplop pulang. Enggak, kami aktif. Setiap hari kami mengeluarkan uang, setiap hari kami mengeluarkan tenaga, setiap hari kami mengeluarkan macam-macam pengorbanan. Itu makanya disebut gerakan. Itu dari anggota sendiri atau ada untuk biaya-biaya itu sendiri dari anggota sendiri atau bagaimana itu? Ya adalah dari anggota, tapi kita tidak menentukan ya. Ada yang bantu, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kerelaan saja. Oke, poinnya Kang Diki memang dari muda sudah tertarik dengan akhir zaman. Tapi kenapa ke Muhammad Qasim? Itu kenapa? Gitu. Nah begini, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang dapat petunjuk. Nah, saya kebetulan membaca hadis bahwa akan muncul orang-orang yang dapat petunjuk di akhir zaman berupa mubasyirat. Nah, Nabi sendiri sudah mengunci dari awal, tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat itu, kecuali mimpi yang benar dari Allah. Jadi dari banyak petunjuk yang diterima oleh seorang Nabi, baik malaikat Jibril kan, melalui suara-suara, melalui mimpi, macam-macam,
itu Allah sisakan satu, yaitu mimpi. Nah, jadi sudah dikuncikan. Pokoknya tidak ada lagi petunjuk kecuali mimpi. Berarti masih ada petunjuk, mimpi kan? Nah, tiba-tiba muncullah Muhammad Qasim. Yang isi mimpinya itu, Masya Allah, takdirnya Imam Mahdi itu. Mimpinya takdirnya Imam Mahdi. Dan sesuai dengan hadis akhir zaman. Kalaupun ada ustadz akhir zaman mengatakan sang bertolak belakang, dia tidak memahami mimpinya. Dan tidak pernah tabayun kepada kita yang sudah sangat tahu. Jadi artinya penafsiran itu bisa berbeda. Jangankan terhadap kemunculan Muhammad Qasim. Kepada satu hadis saja kita kan kadang-kadang berbeda pendapat kan. Nah, jadi artinya mimpinya itu adalah takdirnya Imam Mahdi. Mimpinya beliau Muhammad Qasim itu dia ditakdirkan sebagai Imam Mahdi. Jangan lupa loh, para nabi pun begitu. Kalau Allah memberikan informasi akan yang terjadi itu kan dalam bentuk mimpi. Hampir semua para nabi rasul itu takdir kedepannya melalui mimpi banyak. Para sahabat juga melalui mimpi. Makanya para sahabat disebut Mahdi juga, tapi bukan Al-Mahdi. Artinya orang dapat petunjuk. Saya pun kalau banyak mimpi nih dari Allah, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, misalkan sering, saya boleh juga dipanggil Mahdi. Orang dapat petunjuk kan? Tapi bukan Al-Mahdi. Itu. Jadi Mahdi itu banyak sebetulnya. Pertanyaan nih, kenapa Muhammad Qasim? Kenapa bukan orang Arab? Kenapa bukan, ya selama ini kan persepsi dari umat atau ulama pun mungkin ya, Imam Mahdi itu biasanya orangnya seperti ini, kategorinya begini gitu. Itu bagaimana bisa digambarkan nih Muhammad Qasim ini orang seperti apa? Begini, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan akan muncul dari arah timur Al-Mahdi itu bersama panji hitam kan. Arah timurnya Mekah berarti bukan di Mekah munculnya kan. Satu. Yang kedua, memang kadang-kadang ustaz-ustaz akhir zaman sekarang merujuk kepada hadis bahwa Al-Mahdi akan muncul dari penduduk Madinah kan. Betul, kalau teman-teman ustaz akhir zaman itu memahami, Muhammad Qasim pun dalam mimpinya akan hijrah juga ke Madinah. Oh gitu. Iya. Nah, penduduk Madinah itu bukan berarti lahirnya kan. Katakanlah Mas Jul, orang Indonesia tapi lagi kerja di Arab Saudi. Disebut penduduk Madinah kan? Penduduk Madinah karena sedang kerja di sana. Nah, jadi demikian akhirnya kita berkesimpulan bahwa patokan yang paling penting adalah munculnya dari arah timur. Dan cocok dengan kaitan dengan rangkaian-rangkaian hadis yang lain. Contoh tentang kemunculan Bani Tamim, contoh kemunculan dengan Panji Hitam. Semua dari arah timur, bukan dari Mekah. Bahkan Allah dalam ayat yang lain kan bergilir itu, manusia itu. Dan kebetulan memang Indonesia, Asia, dan sebagainya, apalagi Asia Tenggara, belum pernah kan diberi kesempatan oleh Allah untuk muncul gitu loh. Untuk menguasai dunia kan belum pernah itu. Nah, jadi insya Allah dari kecocokan itulah kami yakin memang dialah Al-Mahdi. Karena sangat cocok dengan fisiknya. Saya alhamdulillah 5 bulan bertemu beliau, bergaul sehari-hari. Jadi insya Allah sama persis dengan hadis-hadis akhir zaman. Berdasarkan hasil pertemuan Kang Diki dengan Muhammad Qasim itu, bisa diberi gambaran Kang Diki? Seperti apa sih orangnya? Apakah dia orang yang alim, tahu agama, mumpuni di bidang agama dan lain sebagainya gitu loh. Karena yang ditangkap oleh masyarakat, umat atau mungkin ulama kita sebagian juga mungkin menganggapnya Imam Mahdi itu adalah orang yang sangat paham agama, alim, taat, jenggotnya mungkin panjang atau bagaimana begitu. Baik, ini dia khususnya rekan-rekan dari pemerhati ya, ustaz-ustaz yang membahas banyak, tokoh-tokoh agama yang membahas banyak tentang agama. Itu tidak pernah belajar dari sejarah. Seharusnya belajar dari sejarah. Seluruh nabi dan rasul itu tidak pernah disangka-sangka oleh umat Ahlul Kitab. Selalu out of the box. Oh gitu ya. Ahlul Kitab tidak pernah mengakui seluruh nabi-nabi rasul karena di luar dari persepsi dia. Padahal Nabi Muhammad dulu waktu kelahiran ada tanda-tanda alam kan disuruh satu rombongan untuk
meneliti munculnya Nabi terakhir kan. Iya. Tapi ketika muncul Nabi Muhammad nggak diakui. Jadi begini, itulah kekeliruan daripada para ustadz, para pemerhati akhir zaman. Mereka selalu mengandalkan ilmu. Padahal sekarang ini insya Allah ilmu sudah diangkat sebetulnya. Gitu. Ulama juga sudah diangkat. Kenapa? Karena memang ada dalilnya, ada hadisnya. Baik. Orang gini, yang lebih patuh tuh insya Allah kami daripada mereka yang tidak memahami mubasyirat. Begini, Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman akan ada petunjuk-petunjuk. Ya, kenapa? Karena masa kenabian kan begitu lama, 14 abad yang lalu. Semakin banyak ilmuwan Islam semakin terpecah-pecah kan. Terbukti sekarang Rasulullah saja mengatakan 73 golongan besar kan umat Islam itu. Berarti kan adanya para cendekiawan Islam bukannya tambah bersatu, satu pemahaman, semakin terpecah-pecah karena egonya semakin tinggi. Maka di dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan sekarang tuh sudah tidak ada Islam seperti Islamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang mengklaim, Jamaah Tabligh mengatakan saya yang paling benar, NU mengatakan saya yang paling benar, Muhammadiyah mengatakan saya yang paling benar, Dewan Dakwah mengatakan saya yang paling benar. Tidak ada itu di dalam mimpi Muhammad Qasim. Semuanya Islam itu sudah tidak ada sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada. Itu dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim. Makanya Al-Mahdi itu adalah sama dengan Mujadid terakhir. Kan Mujadid 100 tahun sekali akan memperbaharui lagi Islam yang sebenarnya. Plus kebetulan memang ini sudah akhir zaman, jadi merangkap sebagai Al-Mahdi. Dan itu memang secara konsep ustadz-ustadz banyak yang tahu bahwa Al-Mahdi itu akan menyatukan satu mazhab. Al-Mahdi itu akan membaharui Islam yang sungguhnya. Sudah tahu teori itu. Nah, tetapi pada saat muncul Muhammad Qasim yang orangnya biasa, tidak alim, belum berjenggot kan, bahkan umi. Nah, harusnya ustadz akhirnya belajar dari ini. Semua utusan Allah tadi kan gitu kondisinya. Tidak dipercaya karena orang miskin, orang biasa, nggak punya pengaruh kan. Tapi apa maksud Allah ini semua? Allah ingin memurnikan kembali apa yang keluar dari mulut Allah, kalam ilahi kan, termasuk wahyu sama mubasyirat kan kalam ilahi sama. Itu dari orang yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan pendapat-pendapat textbook itu. Nabi pun begitu. Nah, saya mau nanya, Nabi Muhammad ahlul kitab bukan? Bukan, bumi. Oh, Nabi Isa juga bukan, makanya muridnya Nabi Isa cuma 12 seumur-umur. Coba, kasihan kan? Yahudinya nggak percaya. Nabi Muhammad pun begitu, terusir kan dari Mekah karena tidak percaya. Karena pikiran branding pada saat itu ahlul kitab, wah Nabi harus gagah perkasa kan, harus orang yang memahami kitab kan. Begitu, padahal tidak semuanya, tidak demikian. Demikian saya kira kurang lebih. Kang Diki yakin banget gitu loh Muhammad Qasim ini umi gitu. Kan sekarang udah zamannya orang bisa cari informasi, mendapatkan ilmu-ilmu dari ya mungkin bukan hanya berguru saja, banyak informasi di internet atau apa itu. Nggak curiga gitu loh kalau ini bisa dikatakan. Untuk itulah saya mengeluarkan uang tidak sedikit. Kami berangkat bersepuluh loh. Saya harus memikirkan ini yang berangkat juga cuman bawa koper doang. Gitu. Karena memang saya ingin yang berangkat orang-orang tulus, orang-orang yang murni. Saya tidak ingin orang-orang yang sudah punya pemikiran ilmu yang tinggi-tinggi. Kalau ilmunya tinggi nanti kaget kan. Nah, sudah ketinggian ilmunya, maka orang biasa. Walaupun ada lulusan pondok pesantren yang menguasai mimpi Muhammad Qasim, kita berangkat meneliti semua. Nah, jadi akhirnya kita paham, umi bukan berarti tidak bisa baca, tapi umi modern. Artinya beginilah, Mas nih, walaupun banyak internet, banyak sosial media, menguasai agama nggak?
Enggak kan? Belum tentu. Tentu. Sekarang ini sosial media banyak, tapi semakin menurun orang pengetahuan agamanya, ya kan? Banyak sekali. Nah, jadi artinya tidak sejalan antara orang menguasai dunia maya bisa buka-buka dengan orang yang menguasai agama. Nah, Muhammad Qasim memang orang yang agak pemalas orangnya tuh. Jadi kurang membaca, kurang banyak inilah ya. Walaupun kita sudah yakin bahwa ini Al-Mahdi. Dan memang harus begitu Al-Mahdi itu. Harus umi modern ya. Sebab biar murni. Sebab kalau seseorang Al-Mahdi sudah menguasai kitab, kita bisa curiga. Lo jangan-jangan tahunya dari kitab kan? Iya, betul. Nah, iya. Supaya manusia berpikir apa yang keluar dari mulut Muhammad Qasim itu dari Allah langsung. Karena dia ummi. Saya tanya tentang hadis segala macam. Waktu awal-awal pertama kali saya datang, itu saya paling aktif menanyakan ke Muhammad Qasim. Ketahuan, saya nakal di rumah Muhammad Qasim. Saya kan pertama kali sebulan ke sana. 2 minggu di hotel, 2 minggu di rumahnya. Alhamdulillah doa saya terkabul ya Allah, supaya Muhammad Qasim itu ngundang saya nginep di rumahnya gitu. Ternyata terkabul 2 minggu. Nah, selama 2 minggu di rumahnya saya manfaatkan untuk jadi orang nakal, jadi kayak spionase gitu. Emang ada backgroundnya juga. Ada background juga lah sedikit. Kan juga ada lah ya. Ya, jadi saya bongkar-bongkar lemarinya untuk menemukan buku kitab, untuk menemukan apa yang saya curigai gitu. Ternyata alhamdulillah nggak ada. Bahkan lemarinya sudah jarang dibuka, sudah ada debu-debu, sudah ada apa namanya, ya macam-macam lah. Nggak ada tuh, alhamdulillah. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau dia karang ini ya. Sangat mungkin. Mimpi-mimpinya itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena begini, kan mimpi banyak simbol. Simbol itu tidak mungkin dibuat-buat, sulit. Ketahuan oleh siapa? Oleh ahli takwil mimpi. Jadi mimpi itu kan seperti mimpinya di zaman Nabi Yusuf ya, Raja Firaun itu ya. Nah, yang memimpi sapi kurus memakan sapi gemuk kan. Iya. Nah, itu kan simbol. Muhammad Qasim yang katakanlah orangnya di bawah rata-rata lah ya, artinya pengetahuannya, orang yang pemalu, tidak ingin dikenal sebetulnya dia juga. Dia tuh juga agak stres sebetulnya, agak berat pemikirannya. Kenapa? Karena hampir tiap hari dikasih mimpi, kan apa nggak berat gitu. Dipertunjukkan hal-hal yang nanti ke depan terjadi, ditunjukkan hal yang tugas berat ke depan. Itu kan sesuatu yang berat ya bebannya. Nah, jadi insya Allah seperti itu kurang lebih. Seberapa sering sih Muhammad Qasim ini mimpi mengenai Rasulullah, mengenai petunjuk dari Allah? Baik. Dengan Allah mungkin mudah-mudahan sudah lebih dari 500 ya, mungkin mendekati 550 kali ya ketemu Allah. Di balik tabir ya, bukan diskusi dengan Allah, melihat Allah, melihat Allah wajahnya. Tapi begini, Allah itu di balik cahaya, ada suara gitu. Dan hati seluruh tubuh mengatakan itu Allah. Karena memang Allah juga mengaku itu Allah gitu ya. Jadi suara itu mengatakan dia Allah gitu. Iya. Dan memang bahasa tubuhnya juga mengakui Allah. Kan mimpi yang benar itu bahasa tubuh. Contoh Mas ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa ada yang nunjukin Nabi Muhammad begini wajahnya? Kan belum tahu, kita belum pernah ketemu. Tapi bahasa tubuh kita mengatakan itulah Nabi Muhammad. Ketika bercakap-cakap. Nah, jadi memang begitu mimpi. Mimpi seperti di sana. Kemudian mimpi yang benar itu jelas. Biasanya kayak gini nyata. Saya pelajari mimpi orang-orang yang pernah ketemu Allah, ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu cirinya ada khas. Yaitu mimpinya jelas, kayak nyata. Makanya dihafal terus. Mimpi ketemu Allah dan mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali. Sehingga tidak pernah lupa. Jadi saya ingat, oh berarti baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pun jelas gitu loh. Sehingga ingat terus kan? Iya. Nah, Muhammad Qasim pun bayangkan 500 mimpi lebih ya, 500 lebih mimpi ketemu Allah, melihat Allah di balik tabir itu ya. Cakap-cakap dengan Allah ya. Di balik tabir ya, kemudian juga ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekarang sudah 400 kali mungkin. Mungkin bisa jadi sudah 1000 kali dia mimpi ketemu Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diingat terus. Itulah bedanya dengan mimpi bunga tidur. Kalau bunga tidur kita kadang lupa. Tadi malam aja, aduh saya mimpi apa, lupa gitu ya. Nah, itu.
Dari sekian mimpi itu, pesan apa sih yang dibawa sebetulnya selain dia itu adalah Imam Mahdi, ya kan, sebagai pesan bahwa dia Imam Mahdi, Al-Mahdi lah gitu ya. Pesan apa lagi yang dibawa oleh Muhammad Qasim ini melalui mimpi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu? Intinya tidak keluar dari apa yang Rasulullah sampaikan dah gitu. Jadi seluruh hadis-hadis akhir zaman yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam banyak hadis itu yang disampaikan di dalam mimpinya. Hanya mimpinya lebih jelas. Jadi gini, kalau bahasa kita mungkin supaya mudah memahami masyarakat, Al-Quran itu kan undang-undang dasarnya ya. Lalu turunlah ada undang-undang perinciannya kan. Lalu ada lagi turunan yaitu peraturannya gitu. Dari undang-undang itu peraturan. Nah, Mubasyirah itu kayak begitu. Tingkat ketiga daripada menjelaskan hadis-hadis. Karena begini, kadang-kadang hadis kan global saja. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengatakan kematian di malam kubro itu besar kematiannya. Tapi tidak disebutkan angkanya kan. Nah, dalam Mubasyirah dijelaskan sampai 800 juta orang kematian. Kematiannya. Oh, iya. Jadi itu sampai detil angka itu di. Detil angkanya, memang sampai detil. Bahkan kematian perang dengan Dajjal nanti dan pasukannya, pengikutnya, itu sampai 2 miliar, 2,5 miliar orang kematian. Nah, di saat dia berperang dengan Dajjal itu posisinya apakah menang atau kalah? Nah, kalah sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim. Jadi gini, artinya alhamdulillah kami sudah pelajari, sudah tabayun dengan baik. Itu semua alhamdulillah ternyata tidak bertentangan dengan hadis. Walaupun dianggap sekarang bertentangan, padahal ternyata setelah pendalaman tidak terjawab semua. Jadi seperti itu, artinya lebih detail lah kira-kira. Saya baru ingat tadi kan Kang Diki mengatakan bahwa umat Islam ini terbagi dalam beberapa golongan-golongan. Nah, dari mubasyiratnya Muhammad Qasim ini apa yang perlu diperbaiki dari umat saat ini? Nah, ini dia. Ini yang paling rawan ya, yang paling sangat amat jelas sekali. Ternyata terjawab. Mengapa umat Islam tidak pernah ditolong selama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa doa-doa umat Islam yang sholatnya sampai 5 kali, tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kemis, tetap aja sulit umat Islam, tetap saja terbelakang, tetap saja terjajah. Karena Allah tidak pernah mau mendengar doa-doa kita semua. Kenapa? Karena kita masih terhalang dengan perilaku syirik. Tuh, jadi ini berarti ajaran Muhammad Qasim benar persis ajaran bapak para nabi, Nabi Ibrahim, Rasul terakhir Nabi Muhammad tentang syirik, tauhid. Nah, jadi itu yang paling dominan di konteks apa namanya tentang petunjuknya, iya, tentang syirik. Itu yang inti. Nah, makanya Muhammad Qasim bicara sekarang tentang syirik, bagaimana cara memberantas syirik, bagaimana menghilangkan semua jenis syirik, ya. Nah, contoh ini, misalkan ada majalah nih, ini kalau dipajang tetap ya, itu menjadi syirik gambar itu. Tapi kalau ditutup, insya Allah nggak apa-apa. Kalau untuk sekedar dipamerkan sebentar. Tapi kalau sudah kita panjang dengan ada keinginan untuk dilihat orang lain, itu syirik. Berarti berat banget dong Kang perjuangan Kang Diki ini. Nah, artinya sangat berat. Kalau sampai foto saja sudah dianggap syirik, ya, apalagi patung dan hal-hal lain yang mungkin ya bisa dikatakan saya rasa sangat berat gitu loh untuk merubah itu. Sampai foto aja sampai dianggap syirik, apalagi yang sekarang banyak kejadian kayak kita minta doa di kuburan atau apa gimana begitu. Apa kita sampai ke situ juga atau bagaimana? Ya, jadi mimpi Muhammad Qasim sangat detail. Berat memang. Ini memang makanya akan ada guncangan ini. Guncangan berat. Kenapa? Karena merubah semua hal. Begini. Bayangkan Muhammad Qasim dalam Mubasyiratnya dijelaskan, katakanlah di gelas ada foto orang, ada pokok binatang, itu harus dihapus itu, nggak boleh. Di alat-alat masak, di semualah, di perangkat-perangkat alat, tidak boleh itu, termasuk syirik. Dan sebetulnya cocok, memang hadis dengan hadis pun syirik pun sama, cuman kan berbeda pendapat ulama. Bisa dibayangkan, ulama saat ini di Indonesia mayoritas ya, baik itu Kiai Habib-Habib, kemudian teman-teman dari Torekoh dan sebagainya,
itu malah membolehkan foto-foto ulama dipajang, mempunyai nilai, mempunyai kekuatan, mempunyai keberkahan, karomah dan sebagainya. Jadi bayangkan, ini sangat kontradiktif. Berat sekali memang perjuangannya. Hampir mustahil. Saya sendiri juga bingung. Kenapa kok saya gitu? Karena saya juga dimimpikan oleh Muhammad Qasim juga banyak. Saya dimimpikan sekitar 7 kali mimpi oleh Muhammad Qasim sebelumnya ya, sebelum ketemu juga. Kemudian juga dimimpikan oleh teman-teman ya, ada 50-60 lebih lah mimpi. Apa tuh isi mimpinya itu? Ya saya seolah punya tugas juga. Oh begitu. Iya, jadi saya juga tidak nyangka begini. Ketika ketemu Muhammad Qasim, saya belum tahu dimimpikan Muhammad Qasim. Oh, berarti dia mimpiin Kang Diki sebelum ketemu Kang Diki? Iya, sebelum. Sebelum. Rupanya, beliau tidak ingin menyebut nama-nama ya. Setelah itu baru tahu, oh ini mimpi kamu. Banyak, ada 7. Contoh lah, Muhammad Qasim kan bermimpi melihat Allah di Ars. Bukan melihat ya, Allah itu digambarkan ada di Ars. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang seperti biru, sesuatu yang biru, tapi bukan warna, dia bilang. Dia bilang no color, no, tetapi sesuatu yang biru. Kemudian Allah menyerahkan ke Muhammad Qasim. Lalu Muhammad Qasim menyerahkan ke saya. Nah, lalu saya membagi-bagi ke masyarakat yang ada di situ dengan adil dan Allah memperhatikan dengan detail dan bahagia. Nah itu berarti kayaknya ada amanah nih. Begitu. Jadi takwilnya itu Kang Diki dikasih amanah. Iya. Allah kasih amanah ke Muhammad Qasim, Muhammad Qasim kasih amanah ke Kang Diki, ya. Akhirnya terjadi hal saya seperti yang ini membagikan ke masyarakat luas gitu. Iya, kalau simpelnya sih makanya Kang Diki secara ya dapat hidayah ya. Iya, barangkali melakukan gerakan-gerakan ini ya. Dan saya bergerak bukan karena mimpi itu, karena baru-baru tahu kemudian. Masih gitu. merahasiakan, Qasim itu masih merahasiakan. Nah, kemudian tidak hanya Muhammad Qasim, teman-teman lain pun banyak yang memimpikan saya. Jadi seperti seolah saya ditakdirkan untuk tugas ini, padahal saya juga umi. Iya, jadi kepada agama itu saya juga umi kan, bukan saya pendidikannya S2 ekonomi makro, S1-nya akuntansi. Pesantren ada nggak? Nggak pernah. Jangankan pesantren jangka panjang, pesantren kilat aja nggak pernah ikut. Oh gitu. Berarti Kang Diki sudah melakukan gerakan untuk tentang akhir zaman ini sebelum tahu kalau Kang Diki juga dimimpikan belum tahu. Setelah mimpi Muhammad Qasim mendengar, saya percaya. Lalu saya bergeraklah kurang lebih demikian. Oh begitu ya. Dari sekian banyak mimpinya Muhammad Qasim itu, ada beberapa hal yang dalam waktu dekat ini akan terjadi. Ya. Ada. Apa itu, Kang? Insya Allah Turki akan jatuh. Setelah Erdogan dulu meninggal, Turki akan jatuh diserang dari semua sisi ya. Mungkin ekonominya, mungkin segala macam jatuh. Itu tanda kekuatan Islam pertama runtuh itu. Dia adalah mimpi Muhammad Qasim. Nah, kemudian setelah itu menyusul Arab Saudi akan diserang juga. Gitu? Iya, betul. Akan diserang oleh Amerika dan sekutunya. Kan tidak masuk akal orang Amerika CS-nya kan? Iya. Tapi namanya politik, hari ini lawan, besok kawan kan? Gitu politik kan? Nah, apalagi untuk kepentingan di negaranya kan. Nah, kemudian juga akan meninggalnya mantan Perdana Menteri Pakistan, Nazar Sharif, di Pakistan. Kemudian banyak lagi lah. Dalam siar ini Kang Diki sudah bertemu juga Kak dengan ulama-ulama, beberapa ulama atau ya artinya kalau Kang Diki mengatakan tabayun, ya mereka yang pengen tahu juga kan, seharusnya Kang Diki kalau mereka nggak mau mendatangi Kang Diki mendatangi mereka kan. Sudah dilakukan hal seperti itu? Sudah, sebagian kecil lah. Saya sudah ke beberapa tokoh. Namun tadilah kita ini kan pakai uang sendiri gitu ya. Tidak ada yang mendanai, tidak ada yang membantu. Ya kadang-kadang uang tuh harus berebut juga kan untuk kepentingan lain, untuk segala macam. Jadi kalau saya punya donatur, sponsor, mungkin saya keliling Indonesia aja terus menjelaskannya. Tapi kan ongkos berapa gitu. Bahkan Kak, saya ini menolak kalau misalnya ada yang minta saya menjelaskan ini di masjid, saya menolak. Saya bilang jangan. Saya bukan ustadz
yang selalu dikaitkan dengan amplop, saya tidak mau. Saya justru kami ingin membantu malah sebetulnya. Walaupun kami ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Menolaknya pengertian apa nih? Menolak? Ya, saya tidak mau dikasih ongkos. Oh, begitu. Tidak mau maksudnya dikasih amplop. Kalau menjelaskannya nggak ada masalah. Ya. Gitu. Jadi contoh nih, saya misal nanti malam di masjid kan, diminta kajian di sana. Saya sudah wanti-wanti dari awal. Saya bilang mohon maaf, biarkan bensin saya sendiri, gitu ya. Saya jangan dikasih amplop. Gitu. Jangan dikasih uang maksudnya untuk pengganti atas nama apapun. Saya menolak itu. Kang Niki, dalam mimpinya Muhammad Qasim itu ada nggak kondisi ulama kita di akhir zaman ini seperti apa? Apakah ada satu dengan yang lainnya berseberangan atau bagaimana? Ada nggak kira-kira? Ya. Alhamdulillah, pertama saya juga melihat dari mubasyiratnya Muhammad Qasim. Ternyata ulama saat ini digambarkan dalam mimpi Muhammad Qasim sedang tertidur semua. Oh gitu? Iya. Sehingga tidak mengenal Al-Mahdi, tidak mengenal Dajjal, tidak mengenal banyak hal. Lalu saya coba cari hadis-hadisnya, Masya Allah, kaget saya juga. Ada sebuah hadis yang saya juga bikin kaget. Ini sambungan dengan tentang keadaan masjid, ya, keadaan Quran, diakhiri dengan kalimat bahwa ulama di akhir zaman itu adalah seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Tuh, Nabi mengatakan ulama itu seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Bahkan dari mereka lah fitnah muncul. Hadisnya. Gitu. Kaget saya. Dan ini bukan ulama su, karena hadis udah ulama su lain lagi, gitu ya. Di antara ulama ada juga ulama su. Tapi ini ada satu hadis yang general. Pokoknya dia tidak membedakan manapun, ulama di zaman itu memang seburuk-buruknya makhluk. Menjadi masuk akal bagi saya. Benar ternyata oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan itu. Benar. Begitu ya. Ingin tahu buktinya? Apa coba? Iya, boleh tuh. Iya. Apa itu? Contoh. Mayoritas ulama saat ini, yang disebut ulama ya, karena saya sudah yakin ulama sudah tidak ada sekarang. Ilmu dan ulama sudah diangkat sebetulnya, sudah fase masuk itu. Karena Al-Mahdi sudah memberikan beritanya kan, sudah menyampaikan petunjuknya. Jadi ilmu sudah digantikan untuk dijelaskan ke umat itu dengan mubasyirat sekarang ini. Nah begini. Ilmu pengertian apa nih, Nah, Kang Niki? Apakah hadis ataukah ijma'nya itu atau bagaimana? Begini, kalau seorang ulama kan pasti mampu menjelaskan sebuah hadis ya, yang terbenar itu gimana pengertiannya. Ya. Oke, itu contoh ulama kan. Ulama sepertinya sih saya belum pernah mendengar ada ulama ceramah gitu kan, dikasih amplop kan, nggak pernah kan. Nah, ulama itu biasanya punya karya natural kayak buku-buku kitab-kitab kan. Sekarang kan ustaz-ustaz banyaknya nyalin-nyalin kan, nyadur-nyadur gitu. Nah, jadi bobot ulama seperti itu sudah tidak ada. Baik, ulama sudah diangkat. Kemudian yang berikutnya, ilmu pun sudah diangkat. Contoh nih, sekarang ini, muncullah mubasyirat. Itu kan ilmu. Tapi ulama sekarang jarang yang tahu, jarang yang mau tahu. Bahkan melecehkan. Padahal itu jelas sekali dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada lebih dari 50 hadis itu tentang mubasyirat itu. Tapi diabaikan. Nah, sekarang ini lebih kepada menonjolkan kesarjanaan. Wah, kalau yang datang ke sini dokter kan beda tuh. Oh, nggak mungkin dokter agama ke sini pakai motor kan? Nggak mungkin kan. Orang punya rada gengsi. Kalau saya kan nggak usah gengsi, pakai angkut pun nggak apa-apa. Nah, artinya ulama ilmu itu sudah lebih kepada dijual belikanlah duniawi lah. Jadi dosen lah segala macam kan. Atau ustadz yang semakin berbobot, maka tentu amplopnya juga harus lebih banyak kan. Nggak mungkin. Silakan nyebut satu tokoh lah yang sangat terkenal sekarang ini, dikasih amplop 1 juta misalnya, jauh-jauh. Mungkin nggak balik lagi ke sana barangkali gitu ya. Nah, jadi ilmu itu sudah selalu dikaitkan dengan duniawi. Jadi ilmu sudah diangkat. Insya Allah itu kurang lebih banyak lagi lah hal-hal lainnya ya. Nah, itu pengertiannya. Dan terbukti pada saat Al-Mahdi pun muncul, hampir mayoritas ulama tidak mengaku.
Oh gitu. Ya, mayoritas tidak mengakui. Sama. Itu dapat Kang Diki dapat informasi ini dari mana? Kan banyak, saya di handphone saya juga banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai. Kemudian juga saya sering ketemu dengan para tokoh-tokoh agama. Jarang sekali yang mengakui. Karena brandingnya sudah terlampau ketinggian. Sosok Al-Mahdi itu harus begini-begini. Padahal sesungguhnya itulah fungsinya islah. Jadi Al-Mahdi itu orang memandang harus sudah hebat gitu loh. Padahal jelas-jelas belum dibayat dan belum diislah. Oh, dia baru nanti setelah kelihatan khoramahnya atau kelebihannya lah ya. Kan akan diislah dalam satu malam. Dibayat. Oh, islahnya dalam satu malam. Ya, di upgrade sama Allah, dimaafkan segala dosanya kan. Di islah itu kan dimaafkan segala dosanya, diperbaiki akhlaknya, semua. Berarti sebelumnya memang Al-Mahdi itu menunjukkan orang biasa. Lah kalau saya sudah hebat kan nggak perlu diislah. Berarti kan, ini bakalan banyak yang tertipu dong kalau iya, itu dia. Kondisi seperti itu. Sangat betul. Makanya begini, kalau tadi Mas bertanya kepada saya kaitan dengan kondisi ulama, justru begini, ulama saat ini kalau mereka tidak sadar ya dengan perilaku syiriknya nih, maka ada kemungkinan mereka justru mengakui Al-Mahdi yang palsu nanti, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Oh, ngeri kan juga. Al-Masih itu orang yang seolah-olah akan menjadi juru selamat bagi umat Islam. Tapi ada aja belakangnya kan, pembohong, Al-Masih pembohong. Gitu. Nah, analisa kami dari teks-teks hadis yang ada jelas Al-Mahdi itu orang alim dan muslim. Gini, Dajjal ya. Dajjal tuh sebetulnya namanya Dajjal itu baik sistem yang sekarang digunakan oleh orang kafir semacam diadopsi sama kita itu juga disebut Dajjal kalau memang jauh dari Islam kan. Sistem itu. Kemudian juga katakanlah uang kertas itu juga yang akhirnya membuat orang terperosok kan. Nilainya dan sebagainya itu juga sistem Dajjal. Boleh-boleh saja kan itu sistem dan sebagainya. Nah, tetapi yang dimaksud Dajjal itu adalah sosok manusia yang akan menjadi pesaing Al-Mahdi nanti kan, yang akan berperang kan di dalam hadis-hadisnya. Nah, yang akan dibunuh bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi artinya ini yang kita maksud. Begini, karena ulama sekarang ini ya, baik itu ulama tanda kutip ya, karena bagi saya sekali lagi sudah tidak ada ulama tanda kutip yang disebut kiai, ustadz atau siapapun lah, itu mayoritas kan pelaku syirik. Begini, Muhammad Qasim mengajarkan kepada kita, cium tangan itu jangan boleh berlebihan, jangan sampai nundukkan badan seperti ruku, karena itu hak Allah, itu ibadah. Ruku itu hak Allah dalam konteks ibadah, itu tidak boleh menjadi seperti itu kita. Sujud apalagi tidak boleh, dilarang. Iya, kalau sekarang nih orang banyak cium tangan seperti ruku kan, kepada kiai, kepada ustadz, tokoh agama, berlebihan. Dan itu ternyata banyak juga yang sepaham memang tidak boleh. Nah, artinya apa yang disebutkan Muhammad Qasim sesuai dengan hadis-hadis yang sesungguhnya ada. Itu ada petunjuknya juga. Ada hadisnya, ada. Dari mimpi Imam ada, Muhammad Qasim ada. Ya. Jadi cium tangan tidak syirik, tapi menjadi syirik ketika berlebihan. Sampai ruku begitu kan banyak tuh. Sekarang tokoh-tokoh agama diciumin tangannya sampai ruku-ruku gitu, nggak boleh karena kalau pelukan gitu-gitu. Boleh. Ibadah hak Allah, apa ibadah Allah, ruku dan sujud kan? Nah itu udah nggak boleh. Mirip perilaku itu. Ya kalau mereka sekarang ini kan yang bisa dikatakan adab, kalau mereka cium tangan atau apa dikatakan adab. Ya, kalau ketemu kiai ya mesti nunduk atau apa, itu kan bagian dari adab. Itu gimana? Adab kan tidak harus melanggar syariat kan. Adab cium tangan bisa tetap, tapi tidak harus sampai nundukkan sekali kan. Saya ke orang tua juga cium tangan kan begini saja. Saya pun kepada Muhammad Qasim suka cium tangan sekali-kali juga, tapi kan saya tarik tangannya, tidak saya nunduk badan begitu. Nah kemudian yang berikutnya yang paling parah adalah foto masalah itu. Foto dan juga gambar-gambar. Ini kan sekarang justru mayoritas paham para tokoh agama kan tidak apa-apa foto itu ya, Ajang.
hampir semua umat Islam di berbagai belahan dunia, di Arab Saudi juga. Saya ke Timur Tengah juga, foto-foto rajanya di jalan-jalan gede-gede kan. Di kantor-kantor kan foto-foto rajanya muncul. Dan itulah syirik yang luar biasa yang banyak sekali dilakukan umat Islam. Itu. Jadi ada sebuah hadis. Ketika kita nyambung tadi mengatakan justru mereka ini kalau tidak sadar berpotensi jadi pengikut Dajjal. Karena gini, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang bisa melihat Dajjal, sosok Dajjal, itu yang membenci perbuatannya atau menjadi orang mukmin. Ada dua pilihan. Perbuatan Dajjal itu salah satunya kan ingin dipertuhankan, menyeret manusia seolah atas nama agama, atas nama Allah, pada tanpa disadari menyeret kepada kesyirikan. Jadi tema besar Dajjal itu kan bagaimana umat terlibat dalam syirik kan sebenarnya. Soal itu. Karena kan dia ingin dipertuhankan kan nanti. Gitu. Itu Serem juga nih Kang ya, Diki. memang seram. Makanya saya sudah berikrar, saya siap dihujat, saya siap dicaci maki, saya siap Teroris, dianggap teroris lagi, enggak? Insya Allah enggak, karena saya kan tidak angkat senjata. Oh gitu. Hanya lisan. Jadi Saya jihad dengan hujah. Kan Dajjal juga dengan hujah loh nanti. Jadi gini, Dajjal itu akan muncul menjadi tokoh agama nanti. Karena dalam mimpi Muhammad Qasim, Dajjal itu tokoh agama, Dajjal itu alim dan muslim. Wah, bener juga. Sesuai dengan gambaran umat sekarang, oh Dajjal itu, Al-Masih itu, Imam Mahdi itu seperti ini, sesuai gambaran gini, itu, atau gimana? Kalau umat sekarang ini kan Dajjal itu orang yang jahat. Iya. Bermata sebelah. Di sini ada tulisan kafir kan? Iya. Yang akan menyihir manusia gitu. Ini keliru besar. Inilah jahatnya sosial media. Padahal dalam teks hadisnya jelas banget, Al-Mahdi itu akan membawa agama Allah, membawa kitab-kitab Allah. Tuh, ada hadisnya. Dia sebagai penyelamat. Kemudian gitu, Al-Mahdi itu akan tawaf. Rasulullah melihat dia tawaf. Ada hadisnya. Iya. Iya, ini Nabi Isa, ini Dajjal. Tawaf dia. Nah, berarti kan muslim. Kemudian dalam hadis-hadis lain menunjukkan siapa pengikut pengikut Dajjal. Kan jelas dalam buku-buku kitab-kitab ulama itu pengikut Dajjal itu Khawarij. Khawarij muslim apa non muslim? Muslim kan? Nah, kemudian siapa Ahlul Bid'ah? Ahlul Bid'ah Kristen atau Islam? Kan Islam. Jadi artinya para pengikut Dajjal itu justru mayoritas muslim. Hanya disebutkan 70.000 orang Yahudi kan. Nah, itu jelas cuma 70.000 kok sedikit amat itu. Dan setelah penelitian saya ternyata itu adalah insya Allah Yahudi Ortodoks yang dekat dengan Islam. Kan di Yahudi itu kan banyak juga yang pro Palestina itu. Sering demo-demo kan. Sering dikejar polisi juga Yahudi itu. Dia membela Palestina. Itu adalah yang mungkin mudah-mudahan itu sekitar ada mereka komunitas ratusan ribu sampai puluhan ribu lah. Berarti sangat besar peluang kemungkinan umat muslim itu tertipu oleh Dajjal. Betul. Lah memang hadisnya begitu bahwa Dajjal itu akan memurtadkan banyak orang Islam. Iya, dia menganggap Dajjal itu sebagai Imam Mahdi, utusan Allah, ya. Al-Masih kan? Salah tanggap gitu. Betul. Oke. Tidak mungkin masa orang alim menjadi Dajjal. Loh, siapa bilang baca sejarah? Saya mau tanya. Iblis orang alim belum? Bukan orang alim. Bukan alim. Makhluk kali, makhluk. Oh iya, makhluk ya, bukan orang. Iblis itu makhluk. Allah yang alim dulunya ya. Iya, dulunya alim. Cuma ada kesombongan. Nah, sedikit kesombongan. Kira-kira ngapain gua harus ikut-ikut Adam nih gitu. Baru kemarin lahir udah gitu dari tanah lagi. Gue dari api, udah lama gua hidup. Masa harus ikut yang katakanlah anak bawang begini, kira-kira begitulah kata iblis ya. Ada kesombongan. Padahal Allah mengujikan di situ. Patuh nggak sama Allah? Nah, jadi kita pun demikian. Dajjal mungkin dan terulang. Sejarah Dajjal terulang. Nggak, Kang Diki juga nggak takut juga dianggap sebagai orang yang mengklaim kebenaran atau gimana? Kebenaran memang harus diklaim.
kebenaran harus diklaim. Tapi tentu klaim yang punya dasar ya. Karena namanya yang klaim kan, kebenaran pasti diklaim kan. Ini yang benar loh Pak. Pasti diklaim kan. Nggak mungkin nggak mengklaim lah. Tapi bahwa kebenaran mutlak satu-satunya, saya tidak mengatakan itu. Artinya bisa saja kita silahkan diskusi. Saya siap diundang kok. Saya siap diundang kemanapun untuk diskusi ini. Walaupun saya dari sisi orang yang tidak menguasai kitab seperti para ulama. Saya memang bukan ulama, bukan ustaz. Selain Muhammad Qasim, ada nggak Kang Diki mendapatkan informasi bahwa ada nih yang juga memiliki mimpi yang bisa dikategorikan Al-Mahdi? Sejauh ini ada atau bagaimana? Kita angkat dulu ya. Ya. Ini dari tadi yang nelpon nih kayaknya mau ke sini tuh mungkin. Bentar, tunggu. Sebentar aja. Ada sini. Aduh. Mas, saya sedang rekaman, nanti masuk aja ya, ketok-ketok aja. Itu di bawah playoper yang ada gambar-gambar media itu. Benar ternyata yang mau ke sini ini. Saya sedang syuting ini. Kenapa? Oke, terusan. Tadi apa? Iya. Ini sini. Kelihatan. Kelihatan Kak, sini aja. Nah. Ini kan Kang Diki mengklaim Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi dan calon Imam Mahdi. Ya. Apakah satu-satunya yang sejauh ini informasi yang Kang Diki dapatkan bahwa kan ada juga mungkin orang yang memiliki mimpi yang bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah di balik tabir. Nah, apakah Kang Diki juga menyelidiki informasi itu sehingga jadi perbandingan gitu? Ya. Baik, sudah ada informasi yang mimpi banyak, tapi yang ditakdirkan dalam mimpinya Al-Mahdi nggak ada. Jadi banyak yang mimpi-mimpi. Kita kebetulan kan memang seolah ya kumpulah orang-orang yang percaya dengan mimpi dan juga orang yang bermimpi kan. Alhamdulillah banyak, tapi tidak ada satupun mimpi teman-teman yang di dalam takdirnya, mimpinya itu takdir menjadi Imam Mahdi. Tidak ada. Kalau Muhammad Qasim, bagaimana cerita mimpinya itu? Ya, dia contoh, ditakdirkan sebagai contoh misalkan kalau dia itu adalah Muhammad Imam Qasim Mahdi, nanti akan ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan akan mimpin sholat. Nah, kan ada dalam hadis itu. ada dalam mimpinya itu. Ada dalam mimpinya. Kemudian Muhammad Qasim akan memimpin Ghazwahin. Karena ada hadis dengan kaitan dengan Ghazwahin itu. Kemudian Muhammad Qasim akan memimpin umat Islam di seluruh dunia. Kemudian Muhammad Qasim ditakdirkan untuk berhadapan perang dengan Dajjal kan. Lalu kalah. Itu dalam mimpinya semua. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang sesuai. Jadi dia udah tahu bakalan kalah ya sama Dajjal ya? Kan hadisnya ada. Oh, dalam ya artinya selain hadis, dalam mimpinya juga dia dikasih kalah memang. Kalah ya. Bahkan waktu itu tentara Dajjal itu kan juga Allahu Akbar di sana. Sana takbir, sini takbir juga. Dajjal itu perkiraan kami, dia tidak tahu Dajjal, tapi tahu dia Dajjal ketika ketemu Nabi Isa, baru dia sadar. Oh gitu. Waduh, saya Dajjal ternyata. Baru dia ngeh kalau dia itu Dajjal ya, setelah. Betul. Wah, Nabi Isa di pihak sana, berarti saya Dajjal dong. Iya betul. Jadi nanti itu ada dua kekuatan umat Islam tuh.
Jadi Dajjal itu akan muncul, insya Allah tidak lama lagi nih, akan menjadi sosok yang alim, sosok yang wah, luar biasa pengaruhnya, besar pengaruhnya. Tapi sebetulnya itu perilaku syirik banyaknya di situ tuh ngumpul. Gitu. No, tapi mereka tidak sadar bahwa itu syirik. Sekarang kan banyak nih, banyak tokoh agama sekarang pelaku syirik pengikutnya banyak loh. Iya, iya. Sekarang banyak, bahkan saya luar biasa itu ditawarin foto oleh salah satu tokoh agama ya di beberapa daerah. Oh, silahkan pesan apa foto ini si Fulan, ulama Fulan akan membawa berkah dan sebagainya gitu. Kalau dipajang akan membawa kesaktian gitu selama macam. Padahal itu tokoh agama. Jadi memang masih pahamnya seperti itu. Dan itu berpotensi kalau mereka ya tidak sadar bahwa itu salah, Al-Mahdi itu posisinya dalam Muhammad Qasim, ya berpotensi jadi pengikut Dajjal. Makanya Dajjal itu nanti bayangkan, perang dengan tentara Al-Mahdi pun kalah tunggang langgang tentara Al-Mahdi, gabung dengan Nabi Isa alaihissalam kan, dalam mimpi Muhammad Qasim. Dalam hadis pun begitu, gabung dengan Nabi Isa lah yang bisa mengalahkan Dajjal. Luluhnya tuh beginilah. Intinya ketika Dajjal ketemu Nabi Isa, dia baru sadar. Lemas lah kira-kira ya. Iya. Waduh, ternyata saya Dajjal nih. Wah, salah saya selama ini. Udah. Gitu. Jadi selama ini dia yakin dia ini Imam Mahdi kan? Iya, pejuang. Pengikutnya juga sama, yakin Imam Mahdi. Iya. Makanya kalau dari sisi ini Dr. Arji benar. Dr. Arji juga bilang bahwa di sana Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Tapi ya saya sesalkan juga lah. Banyak tokoh agama yang mengutip Muhammad Qasim tapi tidak tahu apa-apa. Mereka belum tabayun. Padahal itu ajaran Islam yang paling mulia itu. Pernah nggak coba tokoh-tokoh agama tabayun datang ke Muhammad Qasim? Nggak pernah itu. Yang tabayun yang orang-orang biasa aja. Kenapa? Kalau gitu nanti Kang Diki bikin undangan aja, undang mereka itu ada rencana. Nah, jadi begini. Justru saya meminta silahkan mungkin media ini ya yang menjadi trigger, menjadi IO lah untuk mengadakan dialog itu. So kalau Gajah yang mengundang udah tahu kan brandingnya pihak Qasim kan. Jadi lebih bagus ada penengah. Saya undang semua. Kalau bisa Ustadz Ihsan Tanjung ya, Ustadz Zulfikri Ali, Ustadz siapa, WRB ya, Ustadz yang membahas akhir zaman lah. Undang di pihak sana, kami Gajah juga undang. Kami juga hadirkan saya yang ya ada juga Ustadz kita lah yang insya Allah bisa ngimbangin. Nah itu kembali lagi ke Indonesia itu. Pengen tahu juga kita gitu. Ya. Ini kan sudah pemilu. Ada nggak gambaran siapa sih calon presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan gitu? Ya. Ada, alhamdulillah. Ada tersirat ya, atau gimana? Bukan tersirat lagi, tersurat malah. Dalam mimpi Muhammad Qasim. Maaf, dalam mimpi teman-teman ya. Jadi begini, pertama. Ini yang mendukung Muhammad Qasim suka mimpi juga? Atau gimana? Mayoritas yang pendukung Muhammad Qasim banyak yang mimpi, dikasih mimpi. Karena gini, gabung dengan Muhammad Qasim karena dia juga banyak mimpi. Memimpikan? Memimpikan Muhammad Qasim atau memimpikan hal lain. Banyak yang memimpikan Muhammad Qasim juga bahwa dia itu Al-Mahdi benar. Oke. Gini, kaitan dengan pertanyaan tadi soal pemilu di sini, insya Allah ada cukup lengkap bahkan. Pertama, kita rujuk dari mantan orang terkenal lah, yaitu Bapak SBY, mantan presiden kan. Bila mimpi, walaupun orang lain meragukan itu mimpi beneran atau sekedar keinginan ya. Nah, ternyata itu insya Allah mimpi, karena bisa ditakwilkan. Takwilnya adalah nanti terpilih seorang presiden kan ya. Kemudian setelah itu dia kan dengan Pak Jokowi dan Bu Mega kan naik kereta api kan, turun di Solo dan sebagainya. Itu artinya kalau di dalam takwil mimpi ketika kepala negara atau orang tokoh terkenal itu turun datang ke sebuah daerah, maka itu akan ada bencana. Nah, itu ditakwilkan sama ahli takwil kita, akan ada kerusuhan di Solo nanti. Setelah Pilpres nanti ya. Kemudian merembet ke kota lain. Dulu waktu Pak SBY mimpi itu kita kan bingung.
kenapa ya kok, apa sebabnya kerusuhan terjadi kan? Nah ternyata sekarang terjawab bahwa itu akibat dari perkembangan politik sekarang ini kan. Jadi gini, sekarang ini kan Pak Jokowi, kenapa pertanyaannya, kenapa kerusuhan di Solo kan? Akhirnya terjawablah ketika ada manuver-manuver politik kan, Gibran masuk, Pak Jokowi dianggap pengkhianat kan oleh PDI kan, dianggap pengkhianat dan sebagainya. Mungkin nanti ditambah kecurangan dan sebagainya, sehingga terpolarisasi tuduhan ke Pak Jokowi kan. Akhirnya mungkin nanti ada kerusuhan di Solo. Makanya itu mimpi Pak SBY. Kerusuhan di Solo pertama kali. Ya, pertama kali itu ini mimpi Pak SBY, karena di situ di dalam kereta api itu Pak Jokowi turun di Solo. Itu artinya dalam arti takwil itu akan ada kerusuhan itu. Di situ ada Prabowo juga, gimana itu? Nah, justru Pak Prabowo lah yang terpilih. Nah, di dalam mimpi yang lain, bukan mimpi Pak SBY ya, mimpi yang lain ternyata Prabowo yang menang memang. Jadi dalam mimpi itu, yang menang itu mimpi orang lain ya, bukan Pak SBY. Mimpinya anggota Gaza. Iya, betul. Oh, bukan jadi, mimpinya Muhammad Qasim ya? Bukan. Mimpi anggota Gaza mengatakan bahwa nanti yang terpilih itu Pak Prabowo. Itu udah lama loh, sebelum pasangan-pasangan ini. Oh, sebelum ada belum terbukti benar sekarang kan yang kelihatan menang memang Pak Prabowo. Saya ini kan mantan. Dia mimpinya sebelum Pilpres 2009 apa setelah Pilpres 2009 tuh? Apa tuh? Mimpinya beberapa bulan sebelum pasangan-pasangan ini. Oh, sebelum terbentuknya. Nah, jadi pasangan. Artinya kita tidak tahu Pak Prabowo itu pasti mencalonkan kan, belum tahu. Berpasangan dengan siapa kan juga belum tahu kan. Pak Ganjar pasangan dengan siapa, Pak Anies pasangan dengan, belum tahu waktu itu. Bermimpilah bahwa nanti di dalam Pilpres itu Pak Prabowo menang. Gitu. Dan ternyata benar, hasil surveinya selalu unggul kan. Iya. Gitu. Tapi ada keributan. Nah, di dalam mimpi yang lain, yang bukan mimpi Pak SBY, di situ ada masalah besar, ada keadaan darurat. Akhirnya Prabowo menyerahkan kekuasaan kepada seseorang itu. Jadi tidak lama berkuasanya, sebentar. Iya. Karena bisa jadi ini adalah tekanan dari dalam negeri, kemudian juga ada tekanan dari luar negeri, yaitu perang malah mahubro bersamaan. Dan mungkin ada permainan intelijen bermain mungkin ya untuk menjatuhkan Indonesia. Kemudian disitulah jatuh pemerintahan Pak Prabowo dalam Mubasyirat itu dan digantikan oleh seseorang. Kalau meleset gimana nih? Ya namanya takwil, tidak apa-apa. Maksudnya berarti kan ini mimpinya nggak ada kaitan dengan Muhammad Qasim ya mimpinya ya? Tidak ada, ini mimpi-mimpi. Kalau Muhammad Qasim mimpinya Indonesia akan terlibat malah mahubro. Oh gitu. Nanti tapi terakhir bisa jadi masuk akal, artinya ada hubungan antara mimpi Muhammad Qasim dengan mimpi teman-teman di sini. Karena gini, kalau benar mimpi Muhammad Qasim itu mengatakan bahwa Indonesia akan terlibat dalam mahubro di terakhir ketika pembebasan Jazirah Arab ya, bergabung dengan Pakistan, Malaysia, Brunei bergabung. Nah, kemudian menjadi masuk akal nih. Kok Indonesia bisa bergabung dengan Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan negara-negara Barat dan Rusia? Ini kan tinggal 4 tahun lagi. Bagaimana ceritanya kok bisa dalam waktu cepat itu merubah politik, arah politik dan militer? Tidak masuk akal kan? Tapi menjadi masuk akal kalau ada chaos, kerusuhan, diganti kepemimpinan. Sama dengan Pakistan nanti. Kenapa tiba-tiba Muhammad Qasim diangkat jadi pemimpin Pakistan? Karena memang ada chaos dulu. Manusia kan begitu memang. Sejarah kan begitu. Ada chaos dulu baru penggantian pemimpin kan, rejim. Nah, jadi masuk akal mimpi teman-teman, berarti ini akan ada kerusuhan dulu, diganti dengan insya Allah menurut kami ya, pengganti Pak Prabowo itu orang yang akan mendukung, percaya dengan Mubasyirat dan mendukung Muhammad Qasim. Gitu. Masuk akal kan? Sehingga gabunglah pemerintah Indonesia menjadi bagian dari koalisi dengan pemerintah Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan tapi kan Barat. Wakilnya Pak Prabowo kan sekarang Gibran. Iya. Berarti kan dia yang menggantikan. Kalau logika kalau itu kan secara formal undang-undang. Kalau kerusuhan kan bisa jadi malah darurat kan. Oh
Oh gitu, ya. Bukan berhalangan. Misal contoh kalau Prabowo berhalangan sakit ya, atau ada kayak Pak Harto kan, kerusuhannya biasa-biasa aja lah gitu ya. Kerusuhan 89 masih bisa diatasi lah. Itu kan diganti ya, formal gitu. Berarti kerusuhannya parah sekali dong ya? Ya, walau alam kelihatannya begitu. Karena gini, ada gambaran dalam mimpi yang lain, Jakarta pun berdarah-darah nanti. Kemudian Bandung juga akan tenggelam. Pokoknya banyaklah peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW akan terjadi kasus saling bunuh-membunuh. Nggak bisa diantisipasi itu, Kang? Kalau hadis kan takdir kan sudah pasti terjadi kan. Nah, cuman kita berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang kan, untuk jangan sampai kita masuk ke fase itu. Artinya terbawa arus fase itu. Kemudian jangan sampai kita jadi pengikut Dajjal. Itu aja. Yang paling dikhawatirkan kan pengikut Dajjal dan fitnah Al-Hars. Al-Hars itu kan nanti orang yang dibunuh dan membunuh sama-sama berdosa, masuk neraka. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ujalahlah. Saat itu ujalahlah. Karena tidak ada lagi solusi lain dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis kecuali ujalah, menghindar dari situasi itu. Terus gini Kang, ini kan ibaratnya susah nih membedakan Dajjal. Apalagi tipu daya Dajjal itu kan luar biasa gitu loh. Terus Imam Mahdinya sendiri dibaiatnya setelah Dajjal muncul atau sebelumnya? Ya, begitu. Baik, menarik. Pertama, Dajjal susah ya kita nilai, kita tahu ya. Sebetulnya tidak juga bagi orang yang paham hadis tadi, bahwa orang-orang yang membenci perbuatan Dajjal itulah yang bisa melihat Dajjal. Jadi sekarang ini jelas Dajjal itu kan berarti mereka yang membenci perbuatan sirik-sirik sekarang akan ini tahu Dajjal. Akan tahu Dajjal. Inilah Dajjal sebetulnya. Karena perbuatannya sesungguhnya menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Kan di situ hadisnya jelas. Perbuatan Dajjal. Terus kemudian juga orang berlebihan, khawarij kan. Orang yang jadi gini maksudnya. Dajjal itu pengikutnya nanti orang ke kiri-kirian, kadang ke kanan-kanan lah. Ini yang terlalu keras. Bisa membunuh sesama muslim, bisa mengkafirkan muslim. Nah, itu khawatir jadi pengikut Dajjal, dan jelas memang dalam hadis juga begitu. Kemudian yang berlebihan, yang serba banyak menambah-nambah gitu kan, ya pelaku bid'ah, pelaku syirik, itu menjadi yang selamat itu yang tengah-tengah ini, yang tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Nah, jadi insya Allah yang terbimbing dengan mubasyirat, insya Allah. Nah, jadi memang berat situasi itu, tetapi bagi orang yang percaya mubasyirat, insya Allah akan dapat petunjuk, bimbingan, dia tidak akan keliru. Gitu. Masih mungkin nggak, Kang, setelah nanti misalnya Al-Mahdi dibaiat jadi Imam Mahdi, ya mungkin ya kalau Kang Diki kan yakinnya Muhammad Qasim nih bakal jadi Imam Mahdi. Mungkin nggak yang belakangan menyadari itu bisa diterima atau dapat hidayah untuk gabung? Dalam mimpi Muhammad Qasim, ulama terlambat percayanya. Jadi ketika terjadi baiat, kemudian ada penenggelaman pasukan dalam hadis itu, itulah ulama-ulama baru sadar dialah Al-Mahdi sungguhnya. Tapi terlambat, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya. Terlambat bisa jadi karena tidak ikut berjuang. Udah terlambat kan, udah chaos segala macam, mana bisa berjuang kan di garis terdepan kan. Terlambat punya kesempatan untuk dicatat dalam tinta emas. Karena dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan orang yang berjuang membantu Muhammad Qasim dalam penyebaran mimpinya, dan pada saat masa-masa sulit itu akan namanya tercatat dalam tinta emas yang bukunya dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW terus. Gitu. Iya, sudah terlambat. Nah, bisa jadi mungkin selamat dari fitnah Dajjal yang sadar ya, tapi mungkin pahalanya dalam perjuangan mungkin sudah tidak terlalu bobot besar lah. Apa masih mungkin ada peluang selamat? Karena kan Dajjal itu memang... Oh iya, memang. Kalau Dajjal itu kalau sudah jadi pengikutnya susah lepas. Susah. Nah, makanya sampai Rasulullah mengatakan keras sekali kan, ikat anak istrimu. Ikat anak istrimu kan bukan dikit beneran. Itu kan hadis yang perlu ditakwilkan kan, perlu ditafsirkan. Karena banyak isyarat kan hadis itu. Itu adalah kalau perlu dengan kekerasan. Kalau perlu seret anak istrinya bawa ke tanah Ujlah gitu. Ujlah.
pokoknya nggak usah lihat internet, nggak usah lihat apa, karena Dajjal itu kan nanti melalui internet pengaruhnya. Jadi dia mungkin ceramah di mana-mana, meyakinkan orang, nonton, wah ini pengikutnya banyak, waduh kayak ahli surga semua, padahal pelaku syirik semua gitu. Muhammad Qasim sendiri kan sudah mendapatkan mimpi bahwa dia itu adalah Imam Mahdi ya. Tidak implisit atau eksplisit disebutkan dia Imam Mahdi enggak. Tapi dari mimpi-mimpinya kita menerjemahkan itu. Oh, bisa diterjemahkan dia itu calon Imam Mahdi, ya, takdirnya nanti. Ya. Gitu. Nah sekarang ada nggak dia memimpikan mengenai Dajjal? Sosok Artinya, Dajjal. Iya sosok Dajjal kan. Sebab kalau dia salah satu kandidat calon Imam Mahdi, seharusnya ada juga dia bisa diberitahukan juga, ya. Ini loh sosok lawanmu. Gitu. Sudah, alhamdulillah ada. Sudah ada. Bahkan julukannya sudah dikasih. Oh gitu. Sudah. Jadi gini, Dajjal itu nama dan mungkin julukannya adalah Abdurrahman. Abdurrahman. Sampai sedetil itu namanya Detil itu. juga. Walau alam, apakah ini benar namanya Abdurrahman atau julukan? Karena sama dengan Al-Mahdi kan, julukan kan itu. Nah bisa jadi isyarat. Oke, namanya Abdurrahman. Bisa jadi nama atau tadi kan hiasan. Yang kedua, tingginya juga begitu. Jadi udah ada gambaran fisiknya juga. Fisiknya tingginya 1,8 lah berapa. Terus kemudian juga ganteng orangnya, gagah. Kalau jalan tuh agak-agak sifat-sifat sombong lah kelihatan, gagah itu ya. Tampangnya gagah, tampangnya gagah. Bukannya bahkan tampangnya ke Timur Tengah, antara Asia dan Timur Tengah. Nah, justru begini, kesalahan kita tuh branding tuh kan di dalam sosial media kan Dajjal serem kan. Iya, Dajjal itu kan digambarkan selama ini tampangnya serem, matanya satu. Iya. Wow, pokoknya seperti setan lah. Iya, gitu. Seperti dalam film-film ya. Gitu loh. Ini kok tampang gagah, ya kan? Ya. Ada logika, Mas. Mau nggak kalau Dajjal itu menunjukkan kedajalannya? Mau nggak jadi pengikutnya? Nggak mau. Nggak akan mungkin. Loh, ini ada orang ngaku Dajjal, kemudian matanya benar sebelah. Ada tulisan kafir di sini. Wah, mau nggak orang-orang? Nggak ada, mau lah. Saya pernah tanya ya. Contoh misalnya saya pernah naik Grab, ngomong-ngomong. Dia nanya saya kan, Bapak kayaknya mau ada pengajian ya? Kok tahu dari pakaian saya kan? Saya tanya lagi, iya saya ini keislaman saya ini, waduh Pak, saya sholat cuma Idul Fitri doang katanya, karena ada mertua juga gitu ya, dia ngakui lah, Mas Jauh. Nah, saya kebetulan nih, saya tanya, Mas, pernah dengar nggak Dajjal? Oh iya pernah. Mas mau nggak jadi pengikut Dajjal? Oh nggak mau lah Pak. Bukan, orang yang jarang sholat aja nggak mau. Nah, coba logikanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan Dajjal itu fitnah terbesar sepanjang hidup manusia. Berarti kan dahsyat ini fitnahnya. Dahsyat itu artinya kalau sampai dia terbuka itu Dajjal, ciri-cirinya persis, nggak akan ada pengikutnya. Padahal di dalam hadis lain akan banyak memurtadkan umat Islam. Bahkan Muhammad Qasim mengatakan siapapun yang ketemu Dajjal nih, ketemu Dajjal baik langsung maupun via internet nanti ya, dalam ceramahnya dia, dalam kemunculan dia, akan menjadi korban 99,99. Jadi yang selamat itu 0,1 ya. Jadi pengikutnya. Persis seperti Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berhadapan Dajjal jadi pengikutnya, tidak akan sanggup. Nah, yang sanggup itu adalah dua orang tadi, kelompok yang membenci perbuatannya dan orang mukmin. Kalau orang mukmin berat kan jadi orang mukmin. Waduh, silakan deh teman-teman baca jadi orang mukmin. Sangat langka lah jadi orang mukmin. Ya. Jadi artinya catatannya tidak mungkin Dajjal itu penampilan fisiknya menyeramkan seperti yang digambarkan selama justru ini. Justru fitnah terbesar. Artinya ngelabui orang. Kan di Dajjal tuh api digambarkan api, padahal itu sebutnya surga. Dajjal menggambarkan air, surga pada neraka. Berarti kan dia piawai sekali. Jadi kalau dalam bahasa intelijen tuh intelijen kelas kakap gitu loh, tanpa orang sadari gitu. Jadi kalau pelaku kesirikan atau umat Islam yang melakukan kesirikan itu dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa, bahkan jadi pengikutnya. Iya. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, ciri-ciri Dajjal yang disampaikan oleh Muhammad Qasim justru persis sesuai hadis. Persis sesuai hadis. Nah,
Jadi kita aja selama ini yang menyesatkan pemikiran kita berarti ya. Dan abe. Dajjal itu begini. Padahal hadis sudah mengatakan bahwa Dajjal itu orangnya ciri-cirinya orang alim muslim. Orang alim muslim. Ya seperti gambaran dari mubasyiratnya Muhammad Qasim, orangnya gagah, ganteng. Betul. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim jelas melihat Dajjal. Oh, gitu. Orang alim dia. Oh, orang alim. Ya Allah, ya Allah, saya pengen seperti Dajjal gitu. Dia belum tahu itu Dajjal. Ya. Jadi mimpi Muhammad Qasim ada berkali-kali. Dia belum tahu Dajjal. Dipertemukanlah dalam sebuah ujian, perlombaan. Dan Qasim dia tuh anak muda ini alim sekali nih orangnya gitu. Dia pengen seperti dia. Jadi dalam mimpinya itu ngomong ke saya Muhammad Qasim, brother, saya sebelum pengen seperti dia. Kenapa? Alim orangnya. Alim. Saya bukan orang alim, saya orang biasa. Sholat pun saya kadang-kadang futur, dia bilang. Sedangkan Dajjal ini rajin sholat, rajin zikir, rajin wah hebat. Tapi katanya memiliki sifat kesombongan. Gitu. Seperti iblis. Dia kan ciri-cirinya mirip, terulang sejarah. Nah, kira-kira jelas ya, masuk akal. Mustahil Dajjal bisa banyak memurtadkan orang kalau dia menunjukkan kedajalannya. Nanti menunjukkan kedajalannya ketika sudah berhadapan-hadapan perang dengan Al-Mahdi. Kan begini. Ketika Al-Mahdi sudah berkuasa, Al-Mahdi itu sudah memimpin Pakistan, sudah menunjukkan kemahdiannya, sudah di Islam. Pengikut Dajjal tetap nggak percaya itu nanti. Oh gitu. Iya, ada dua blok umat Islam itu nanti. Jadi gini, nah rekan sekalian, Mas Jul ya, pada saat Al-Mahdi muncul dan sudah mulai berkuasa, sudah mulai kemahdiannya, sudah dibayar, sudah di Islam, tetap saja banyak yang nggak percaya. Sudah dibayat di Ka'bah, Iya, banyak juga yang nggak tetap percaya, tetap. Karena gini, logikanya gini ya. Masa Al-Mahdi jadi presiden dunia, jadi presiden Pakistan, sedangkan branding yang sekarang dibangun oleh para ustadz akhir zaman adalah melawan pemerintah kan, melawan kezoliman kan, kan digambarkan kezoliman itu ada di pihak pemerintah kan, penguasa. Nah, jadi tidak mungkin Al-Mahdi jadi pemimpin negara. Oh, nggak mungkin itu. Itu kayak Pak Jokowi aja, mirip orang biasa jadi presiden kan, bukan Al-Mahdi kan. Nah, mirip begitu. Jadi orang pasti ke situ larinya. Sehingga orang lebih percaya kepada Dajjal nanti nih, Al-Masih ini. Kenapa? Karena dia pembawaannya hebat, alim, pakai udang-udang banyak. Wah, pokoknya agamanya ngomongnya, hujahnya bagus. Iya. Oh, udah begitu keturunan Nabi lagi katanya, mengklaim kan, dan sebagainya. Akhirnya orang lebih percaya ini. Jadi ke Al-Mahdi itu tidak percaya. Gitu loh. Nah, walaupun nanti umpamanya ada yang bisa melihat, oh ini kafir nih, disampaikan begitu juga nggak percaya juga. Kan begini, dengan hujah kan. Kita tahu Dajjal tuh bukan berarti Dajjal tiba-tiba muncul di sini tulisan kafir kan? Enggak. Tapi hujah bahwa dia itu perilakunya sebetulnya kafir. Cuma tidak disadari karena orang justru lebih banyak pakai hujah-hujah yang ini. Contoh, mohon maaf, sekarang ini banyak tokoh-tokoh agama justru menganjurkan kekafiran. Bahkan mengajak kepada kesyirikan banyak. Banyak yang mengatakan ke kuburan ngelap berkah, coba. Padahal Allah tuh maha peka di situ. Ya. Lalu kemudian mengatakan foto ulama itu membawa berkah. Pokoknya jin setan takut sama foto itu. Justru salah, bahkan foto itu jadi rumah jin setan, yang benar itu. Nah, jadi justru tokoh agama itu yang menyeret umat kepada kesyirikan. Gitu. Maka tadi saya katakan, contohnya belum tentu tokoh agama pun tahu Dajjal itu, karena dia pelaku kesyirikan, nggak benci, tidak benci dengan itu, bahkan dia dengan hujah-hujahnya dia tidak apa-apa ngelap berkah dari kuburan. Ini dalilnya. Oh, yang ulama-ulama seperti itu. Betul, dan itu mayoritas loh di Indonesia. Di Indonesia itu, mohon maaf nih, saya tidak ingin menyebutkan kelompoknya ya, karena tidak ditanya juga. Tapi intinya, mayoritas di Indonesia itu pelaku syirik. Ya sekarang Mas coba berkunjung ke rumah-rumah, pasti ada foto-foto kan di depannya. Bangga dengan foto salaman dengan Pak Jokowi, foto dengan salaman dengan ulama, berfoto, kan begitu ya? Dengan satu keluarga yang pakai jas baju. Kan itu ada kebanggaan, ingin diperlihatkan orang lain kan? Nah itu syirik, bagian dari syirik. Berarti kalau bisa dikatakan ada Habib,
Ya. Fotonya dipajang. Bukan Habib aja, Kiai juga banyak. Kiai. Betul. Terus Itu sudah mempertuhankan Kiai dan Habib itu. gitu. Jadi mohon maaf nih kepada para habaib ya. Kalau tidak menyadari bahwa mereka ini menyeret kepada kesyirikan kepada umat, maka berpotensi menjadi pengikut Dajjal. Tapi bukannya kita wajib menghormati, mengikuti dari keturunan dari Rasulullah begitu. Baik, saya ingin menjelaskan juga. Kami punya dalil bahwa Rasulullah mengatakan keturunanku itu sesungguhnya Ahlul Bait itu orang beriman. Justru orang yang ngaku-ngaku, kan ada hadisnya nih. Ada hadisnya bahwa nanti akan muncul seseorang ngaku Ahlul Bait. Padahal dia bukan keturunanku ya. Karena dari selangkangan dia muncul fitnah gitu kan hadisnya itu ya. Saya ini nggak begitu detail hafalnya, tapi kurang lebih demikian. Dan ada Nabi mengatakan itu bukan keturunanku, bukan keluargaku. Walaupun keturunan darahnya. Walaupun benar keturunan darah, tapi kalau sudah berbuat syirik misalnya, berbuat macam-macam tidak dianggap. Bahkan ada contoh hadis yang lain, siapa zaman dulu Nabi itu? Ada, saya lupa ya hadisnya. Tapi dia dianggap Ahlul Bait sama Nabi. Justru orang yang beriman atau dianggap ikhwan di akhir zaman, itulah keluargaku. Jadi yang disebut dengan keluarga Nabi itu belum tentu Ahlul Bait. Ya samalah. Contoh Nabi kan punya paman-paman ya. Bahkan jadi musuhnya kan. Iya. Berarti kan satu darah, satu gen kan. Tapi bisa jadi begitu. Ya contoh Nabi Nuh juga. Kan satu gen anaknya kan. Anak Nabi malah langsung, ya kan? Jadi jangan mengklaim dia Nabi, keturunan Nabi, kemudian dia sombong. Nah, kesombongan itulah yang akan menjerumuskannya. Jadi mohon maaf nih kepada banyak. Saya melihat memang para Habib inilah, saya ngumpulin ada 100 video itu yang benar-benar mengklaim saya keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, saya gennya Nabi. Itu bisa terkena hadis tadi itu. Gitu. Karena dalam hadis itu mengaku dia keturunan Nabi, padahal bukan. Keturunanku adalah orang yang pokoknya orang. Artinya secara darah mungkin dia keturunan. Bisa jadi. Tapi secara perilaku, keimanan Sudah keluar dan itu tidak akan diakui sebagai keturunan Nabi. Banyak Bahkan orang yang tidak ada gen Nabi bisa jadi itu keluargaku. Bisa dianggap sebagai Rasulullah menganggapnya sebagai keturunannya. Keluarga ya. Nabi. Ya, keluarganya ya. Nah, jadi kaitan dengan itu ya. Artinya jangan karena dia yakin gen Nabi lalu kemudian menjadi terhindar dari api neraka. Justru harus paling sangat dijaga karena risikonya tadi kena fitnah tadi ya. Nah, kemudian soal kaitan tadi Habib ya. Kalau saya mohon maaf, saya melihat ini kan lagi rame nih pertentangan antara keturunan Ba'alawi kan sedang rame lah ya. Itu dianggap bukan keturunan Nabi. Kalau saya memang pertama kalau sudah membuktikan tes darah DNA itu saya baru yakin bahwa dia ada gen keturunan Nabi. Yang kedua, perilakunya mohon maaf, mayoritas perilaku berbuat syirik. Para Habib itu kan mayoritas berbuat syirik gitu. Kalau definisi dari petunjuk Mubasysyirat ya, saya katakan sekali lagi, para Habib itu pelaku syirik kebanyakan. Kalau lihat definisinya Mubasysyirat Muhammad Qasim ya, bukan kata saya ini loh. Oh gitu. Nah, jadi marah saja kepada Mubasysyirat ya kan. Berdasarkan Mubasysyirat. Iya, cium tangan berlebihan. Cium tangan tidak syirik, yang penting tidak berlebihan. Caranya jangan ruku. Nah, kemudian majang foto-foto di mana-mana kan, bahkan di kuburan juga banyak foto-foto Habib. Bayang di kuburan ada fotonya dia. Kemudian di tempat-tempat terbuka, di baliho ini syirik itu semua. Oh gitu ya. Karena dipajang. Nah, dipajang untuk dalam jangka waktu lama dipajang. Ketika dipajang, dipamerkan itu sudah jatuh syirik. Muhammad Qasim mengatakan itu.
mubasyiratnya. Sedangkan iklan-iklan ada kajian, ada haul, mungkin bukan foto-foto Habib semua itu banyak. Jadi ya nggak apa-apa, ini nggak usah diedit, biar aja lah, biar tahu. Karena memang begitu fakta mubasyiratnya ya. Serem juga nih. Tadi baru diprotes Habib kita. Nggak apa-apa, protesnya ke saya. Kan kalau mas media ya namanya nanya kan, nggak usah takut. Biar nggak marahnya sama saya gitu. Gitu. Siap ya? Siap, siap. Untuk, ya mungkin Saya dipanggil siapapun siap. Gitu. Saya akan datang. Dan saya tidak perlu bawa banyak orang, saya perlu bawa 1-2 orang aja lah untuk supir apa. Gitu. Jadi saya orangnya tidak suka dengan gagah-gagahan. Saya datang. Bukannya gagah-gagahan juga itu, nggak mau berani sendiri doang. Enggak, kan beda. Kalau gagah-gagahan harus dikawal banyak, gitu. Saya enggak. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada poin yang saya pengen diperjelas lagi, itu masalah mimpi Muhammad Qasim mengenai runutan peristiwa yang akan terjadi nih dari tahun 2024 ini ya, sampai 28 ya. Ada ya mimpi, ada mubasyiratnya yang mengenai runutan yang akan terjadi di mulai tahun 2024 ini sampai ke depan seperti apa. Dan mungkin juga mudah-mudahan ya dari mubasyirat ini bisa dilakukan langkah antisipasi yang mungkin meminimalisir dampak negatif dari yang hal-hal yang buruk itu. Ya, begini, untuk di Indonesia khususnya ada, yaitu banyak mimpi-mimpi teman-teman ya, juga dengan mimpi Muhammad Qasim. Jadi mimpi teman-teman itu dimulai dari Pilpres nanti. Jadi akan terjadi Pilpres dan akan menang Pak Prabowo. Dan mimpinya sekali lagi belum pasang-pasangan loh. Kalau mimpinya baru-baru kan ketahuan. Kalau udah pasangan, udah nyalon. Pasangan, udah hasil surveinya kelihatan banget itu. Ini sebelumnya, mimpi-mimpinya itu. Nah kemudian akan menang Pak Prabowo dan Pak Prabowo akan memerintah sebentar, tidak lama, keburu chaos. Nah ini tambah dengan mimpi Pak SBY dan sebagainya. Jadi ini satu rangkaian yang sangat saling menguatkan. Kemudian akan ada penggantian kepemimpinan yang insya Allah kalau kita lihat dari ramalan Jayabaya manuskrip, karena gini, ramalan Jayabaya kan ternyata dari Azhar juga. Jadi dari manuskrip yang sumbernya dari baginda Nabi Muhammad SAW juga kan, para sahabatnya. Itu beliau mengutip bahwa keturunan dari beliau akan muncul seorang pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia gitu dari keterpurukan. Jadi artinya nyambung-menyambung nih. Di dalam mimpi mubasyirat terbaru kan jelas Prabowo akan memerintah sebentar ya, keburu chaos kan. Kemudian ada tekanan dari luar negeri kan, yaitu perang Malamah Kubro. Kemudian ada permainan intelijen mungkin tingkat dunia akan ingin menjatuhkan Indonesia. Nah, kemudian itu diganti oleh seseorang yang di dalam mimpi tidak tahu nih siapa. Cuma memang ada mimpi teman-teman lain yang mentafsirkan itu adalah yang akan berkuasa pemuda Bani Tamim itu ya. Akan ada orang yang akan pemuda Bani Tamim. Jadi Bani Tamim yang akan mengambil alih ya. Walau alam itu hanya pendapat sebagian kecil orang. Ada di Indonesia orang Bani Tamim itu. Nah, begini. Kalau dari kajian ulama-ulama Malaysia atau tokoh-tokoh Malaysia agama, mereka yakin Bani Tamim itu adalah Tamim itu kan singkatan dari tanah Melayu ya. Dan itu dari timur, dan itu ada juga kajian lain dari sebelah Khorasan dan sebagainya. Jadi artinya banyak sekali kan pendapat itu. Jadi mereka berkesimpulan Bani Tamim itu adalah sebetulnya akan muncul dari Indonesia dan Malaysia gitu loh. Iya, Bani Tamim ini kan kelompok kecil. Kelompok yang memang memperjuangkan tapak pemerintahan Al-Mahdi, pemerintahan Al-Mahdi gitu loh. Jadi mengawali, mencairkan, menekankan, mengumumkan bahwa ini lo Al-Mahdi gitu loh. Iya. Itu ciri-ciri Bani Tamim. Yang kedua, dia benci dengan Dajjal. Jadi orang gigih melawan Dajjal, itu Bani Tamim ciri-cirinya dalam hadis Nabi. Ya, bisa jadi Kang Diki dan kelompoknya. Saya memang ada tuduhan kepada saya, tuduhan namanya. Tuduhan bahwa saya lah putra Bani Tamim itu. Kalau saya, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak percaya
Karena saya bukan siapa-siapa ya, tidak masuk akal juga saya gitu loh. Jadi agak aneh. Tapi itu kan pendapat orang. Bisa jadi aja tadi seperti ya. juga Ahmadi dianggap nggak mungkin, ya. Tahu-tahu ya dengan kekuasaan Allah ya kan? Ya mungkin saja. Tapi alhamdulillah Allah berikan hati saya tidak percaya, gitu. Tidak yakin. Saya berjuang saja. Bahwa orang mengatakan ciri-cirinya ada di saya, ya silakan saja menilai. Yang penting saya tidak yakin aja. Pertama saya banyak dosa nih. Dosa politik juga banyak. Kan dulu jadi konsultan politik kan membela yang bayar kan. Walaupun dia bekas koruptor, dia agak, saya tahu nggak pernah sholat misalkan. Saya harus menangkan kan karena sudah dikontrak kan. Berarti ini faktor insafnya karena faktor itu kan? Ya, jadi kecuali Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi saya bantu dengan hati nih. Oh gitu. Dengan niat bersih. Makanya saya tidak terlalu hitung-hitungan bayaran. Karena waktu itu kan saya gabung di Cakras 19 ya. Terakhir 2019 dengan pimpinan Jenderal Andogo kan. Majen Andogo. Kemudian ada Letnan Jenderal Eko dan sebagainya. Pokoknya 19 jenderal kumpul memenangkan Pak Jokowi kan. Di situ saya diminta gabung. Kemudian sebelumnya dengan Bravo 5. Yang dipimpin oleh Pak Luhut dulu, Panjaitan. Jadi dua-duanya saya dengan hati. Jadi saya tidak pernah menentukan bayaran. Waktu itu saya yang penting ikut, ya sudah. Jadi seadanya dana ya, alhamdulillah silakan. Alhamdulillah sih lancar. Tidak ada masalah dan kita bisa bermanuver dan saya tampil di beberapa TV kan menjadi ketua Cyber Army kan. Yang mengumumkan hadiah 100 miliar itu loh. Iya. Oh dan, iya. Ya, kemudian juga mengajak Mubahalah Habib Rizik kan dulu dengan Amin Rais. Nah, jadi dengan hati. Baik. Ya, Kang, tadi belum tuntas nih penjelasannya masalah peristiwa yang terjadi di Indonesia. Baru sampai pada titik bahwa nanti yang akan terpilih Pak Prabowo sebagai presiden pun terjadi kerusuhan. Nah, nextnya apa? Kita sedikit yang percaya. Betul. Oh, begitu. Karena jangan lupa, justru Dajjal itu muncul ketika umat Islam jarang menceritakan Dajjal di mimbar. Nah, terbukti sekarang jarang orang ngomongin Dajjal. Nah, ini mau muncul memang. Dajjal itu begini. Akan muncul ketika umat dalam keadaan krisis berat ya. Jadi kan Dajjal itu muncul setelah masa kekeringan. Iya. Baru muncul. Ya Dajjal nanti berdoa, ya Allah turunkan hujan di sini, tiba-tiba turun. Allah kabulkan. Iya. Akhirnya percaya kan? Wah, ini di Al-Mahdi benar juru selamatnya. Oh, ada daerah kekeringan yang jadi pengikut Dajjal. Ya Tuhan, turunkan hujan kan gitu. Kan Dajjal bisa mendatangkan hujan. Kalau kasus di dunianya seperti di tingkat global gimana? Sama. Kalau konteks Dajjal, ya itu sama. Dia akan keliling dunia selama 40 hari. Jadi gini, keliling dunia bukan kan ada tambahan bahwa Dajjal pasti akan masuk ke setiap pintu rumah kan? Bukan berarti Dajjal ketok-ketok pintu. Dajjal, saya Dajjal, nggak mungkin kan? Berapa juta tahun nih keliling dunia kan? Berarti itu dengan teknologi, dengan handphone semua. Jadi ketika Dajjal muncul menjadi tokoh agama, ya generasi muda tokoh agama, banyak orang percaya. Karena kan viral sekarang kan gampang. Ya. Sekarang 15 hari aja bisa orang jadi terkenal seluruh dunia kan. Berarti Dajjal muncul setelah masa kekeringan. Kekeringan berarti 2722 bisa jadi demikian. Bisa tahun segitu ya. Hasil takwil kita ya. Sekali lagi tidak ada hadis dan juga mimpi Muhammad Qasim menyebutkan tahun. Gitu. Itu hasil takwil kita. Penafsiran. Gitu. Dan insya Allah kelihatannya cocok dengan sekarang ini musim kekeringan yang terjadi di mana-mana. Panasnya semakin meningkat, suhunya juga semakin meningkat. Kemudian juga rata-rata sekarang di dunia lebih dari 4 bulan ini kekeringannya. Nah, nanti bisa jadi tahun ini kalau terjadi benar perang Malamah Kubro, tambah lagi bisa jadi yang fase kedua kan 6 bulan. Atau bisa jadi tahun ini yang mulai 4 bulan itu. Oh gitu. Bisa jadi tahun 2025 yang 6 bulan. 2026 yang setahun Dajjal muncul gitu ya. Dari kondisi normal ya nambah. Betul. Musim kemaraunya. Karena syarat munculnya Dajjal adalah musim keringan dulu.
Ya. Karena wajar, Dajjal akan mencari pengaruh ketika Mas lagi sulit kan? Lagi susah. Susah, akhirnya dia datang bawa makanan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan di sini, turun. Gitu. Begitu. Ya. Allah izinkan dia Dajjal seperti itu. Mudah dikabulkan. Sebagai ujian bagi umat. Ya. Sedangkan Al-Mahdi sebaliknya kan, tetap tidak diyakini dan sebagainya. Al-Mahdi itu kisaran tahun berapa di bayatnya? Insya Allah ketika dia usia 52 tahun, persis sesuai hadis. Jadi kurang lebih 2028. 2028. Walaupun sekarang kami umumkan, publikasikan, tetap aja orang nggak percaya. Jadi Muhammad Qasim akan dibayat 2028 insya Allah ya, sesuai takwil kami. Tetap aja orang nggak percaya. Melihat Nah, Muhammad Qasim sendiri ketika Kang Diki mengklaim dia atau menyatakan dia Imam Mahdi, calon Imam Mahdi, dia reaksinya sikapnya gimana? Marah dia kepada saya. Oh gitu. Waktu itu saya kan ada di grup Messenger. Dulu baru ada sedikit lah pengikutnya, baru ada 30-20 orang yang percaya masuk ke grup Messenger dia. Ketika saya berpikir, loh kok tidak ada yang berani dia ngomong Al-Mahdi, padahal Rasulullah nyebutnya dia Al-Mahdi kan? Tidak ada sang pemimpi kan? Akhirnya saya bilang, saya berani bicara. Dalam mimpinya dia disebut memang Al-Mahdi ya? Tidak spesifik begitu. Spesifik. Tidak ada, kamu Imam Mahdi loh gitu, enggak. Tapi isyarat itu ada. Oh, isyarat. Isyarat itu ada. Nah, jadi ketika itu dia marah kepada saya dikeluarkan dari grup karena di sosial media saya bilang dia Al-Mahdi gitu kan. Iya. Marah, saya dimusuhin hampir setahun. Ya, tapi saya berjuang membuat gajah. Alhamdulillah saya sudah dibekali satu pemikiran bahwa saya berjuang bukan karena dia. Kalau saya berjuang karena Al-Mahdi, saya mungkin bisa gampang tepar atau ingin dipuji atau ingin apa. Saya nggak mau. Saya kena Allah aja. Nah maka dia marah segala macam, saya nggak peduli. Bahkan sampai sekarang saya datang ke Pakistan 6 bulan, dia mengusir saya lagi. Saya itu berjuang. Jadi saya berjuang karena memang saya paham ternyata sesuai dengan mimpinya dia bahwa Muhammad Qasim sekarang dalam keadaan jauh dari kehidupan yang baik lah, terbaik. Dia harus diistilah dulu memang. Gitu. Pribadinya belum menunjukkan kepada, dan sesuai dengan mimpinya sendiri, bahwa mimpinya itu sekarang dia masih tertutup topeng Dajjal, artinya masih pengaruh dunia. Yang kedua, tangannya justru pegang emas jadi debu sekarang malah dalam mimpinya. Kemudian dia masih salah jalan dan sebagainya. Gitu. Dalam mimpinya sendiri, takdir sebelum dibayat. Oh, ya. Oke, Kang Diki, saya rasa cukup. Baik. Penjabaran mengenai apa sih Gaza, terus apa itu Ahmadi, terus kenapa Kang Diki memiliki tekad yang kuat untuk mensiarkan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Kang Diki bisa kita ambil hikmahnya, ambil positifnya, kemudian bisa menyelamatkan umat ke depannya, dan juga terutama ya negara Indonesia juga, karena tadi Kang Diki menyampaikan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang perlu diantisipasi, dan itu bisa menjadi bagian dari petunjuk lah ya, petunjuk bagi kita, bagi umat, bagi pemerintah untuk menghindari atau meminimalisir peristiwa kerugian untuk korban musibah itu, ya kan. Mudah-mudahan itu bisa didengar oleh berbagai pihak yang terkait. Saya rasa demikian. Terima kasih Kang Diki atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Kang Diki, Ketua Gerakan Akhir Zaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi positifnya, dan kita bisa menjadi bekal kita untuk ke depan. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.